Pesan Padre Pio hari ini 6 Agustus. Pada prinsipnya kamu harus berpegang teguh pada dasar keadilan Kristiani dan pangkal kebajikan, yaitu pada keutamaan yang dapat kita teladani. Kerendahan hati, lahir dan batin, tetapi lebih ditekankan bagian dalam daripada kasat mata, lebih dirasakan daripada ditampakkan, lebih mengakar daripada yang terlihat. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini 6 Agustus diambil dari kumpulan surat yang ketiga, menyoroti inti dari kehidupan Kristiani yang sejati, yakni kerendahan hati yang otentik, bukan yang hanya tampak di luar, tetapi yang sungguh-sungguh mengakar dalam batin. Apa makna pesan Padre Pio hari ini? Yang pertama, dasar keadilan Kristiani. Hidup Kristiani sejati tidak cukup hanya diukur dari perbuatan lahiriah, tetapi harus didasari keadilan sejati, yakni hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mengasihi sesama secara tulus. Yang kedua, kerendahan hati, akar segala kebajikan. Kerendahan hati bukan sekedar bersikap sopan atau rendah hati secara sosial. Ini adalah sikap batin yang menyatakan siapa kita di hadapan Allah. Lemah, terbatas, namun dikasihi. Yang ketiga, kerendahan hati batinnya. Padre Pio menekankan bahwa kerendahan hati yang paling bernilai adalah yang tidak mencari pengakuan, tidak dipertontonkan, tetapi dirasakan dan hidup dalam hati. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Di dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Yesus sendiri mengajarkan kerendahan hati sebagai jalan untuk menemukan kedamaian sejati. Mika 6 ayat 8, "Telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Ayat ini menegaskan panggilan untuk hidup adil dan rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 3-5, "Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dan seterusnya. Milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ayat ini menegaskan kerendahan hati adalah jalan menuju kesatuan dan kasih sejati dalam Kristus. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini dan mari kita bertanya pada diri kita, apakah aku sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan atau hanya ingin terlihat baik di mata manusia? Apakah aku merasa lebih baik dari orang lain? Atau apakah aku menyadari bahwa semua yang kumiliki adalah anugerah? Bagaimana aku bisa menumbuhkan kerendahan hati dalam tindakan sehari-hari tanpa harus dilihat orang? Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi, doa kerendahan hati dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, ajarlah aku untuk mengenal siapa diriku yang sebenarnya di hadapan-Mu. Engkau tidak mencari pujian manusia, tidak membanggakan kekuatan-Mu, tetapi memilih jalan salib-Mu dan kehinaan demi kasih. Tanamkanlah dalam diriku kerendahan hati sejati, bukan yang hanya tampak di luar, tetapi yang sungguh hidup dalam jiwaku. Jauhkan aku dari kesombongan yang halus, dari keinginan untuk diakui, dipuji, atau dianggap lebih benar. Ajarlah aku untuk berjalan dalam kebenaran dan keadilan Kristiani, dan jadikanlah aku semakin serupa dengan-Mu setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.